Hujan reda gerimis sisa, kupu-kupu gumaman rimba bertalu. Bukit yang sendiri, gunung berpuisi, ku berimaji, sejuk bening, angin semilir, air mengalir. Hei pelangi warna-warni, hei pelangi gairah suka di hati. Detik per detik halus mengalun, hati empati, riuh suara alam ku hormati. Hei pelangi warna-warni, hei pelangi gairah suka di hati. Ya, kalau istilahnya perkumpulan muda-mudi sejak awal sudah lama sudah ada di Pidusunule, sedangkan Cita Dharma itu sendiri berdirinya tanggal 28 Oktober 1979. Nah, ini memang kalau sebelumnya itu Cita Dharma apa dana muda-mudi itu sih ngelah ya ada. Nah, karena keinginan daripada kita semua ajak mengejang grup muda-mudi termasuk juga senior-senior mengejang. Apa sih artinya kalau perkumpulan itu tidak memiliki nama? Makanya ada inisiatif termasuk juga para menggala, para mengejang aja tuh. Mengejang berusaha kenapa ngelanggar aku. Nah, identitas nah keluasan lah dokumen itu lantas tuh. Makanya ada inisiatif terus kemula begitu. Nah, setelah kita berpikir aja mengejang tuh benar para muda-mudi termasuk senior-senior dan maluan Pak tasannya Pak Sinta gitu, Pak Wayan Patro di sebelah. Ditambah tas nah ini yang sing pilih Pak Gento itu bagus betul lamon raganda di adab untuk itu raganya mencetuskan nama Cita Dharma itu termasuk masih ajak aneh Kak Balon Lord ini keadaan Pak Wayan muncul tuh nangguna tuh motor raganya yang banyak berkecimpung dalam pembentukan atau memilih nama Cita Dharma. Nah, jadi kenapa Cita Dharma? Nah, yang cita, nah itu pengertiannya tujuan, keinginan. Nah, Dharma itu kan merupakan moral atau kewajiban-kewajiban yang ditunjuk oleh ajaran agama, kebiasaan dan hukum alam. Dalam artian ragau Cita Dharma artinya kita berkeinginan untuk menegakkan etika moral termasuk kewajiban-kewajiban yang ditunjuk oleh agama termasuk juga hukum alam dan kebiasaan.
Nah, pangsi rago jom melempar suling. Nah, tunjung, kenapa tunjung itu alih ya? Karena tunjung itu pertama, ia memiliki fleksibilitas, tersupal, terbukti, enep ia hai, tegak ia hai, cupit ia, lengah ia bisa menyesuaikan diri. Nah, itu kebaikan tunjung. Nah, kedua, ia senantiasa setia kawan. Setia kawan termasuk hormat, berbakti kepada tanah air. Itu buktinya. Umpamanya tegak ya malu, kalau dia airnya menurun, dia tetap tidak akan melupakan dia. Tetap dia akan ikut juga turun. Nah, gitu tunjungan. Nah, itu ya. Nah, ketiga, dermawan ya. Masa anak neng yadnya, dewa yadnya, putra yadnya, rusi yadnya, manusia yadnya, buta yadnya, itu kejang tuh. Oh, yang tuh memerlukan tunjung. Pemangkatnya ini bunganya tuh. Nah, ini berikutnya, tuh dia senantiasa memberikan perlindungan kepada makhluk-makhluk kecil yang ada, umpamanya di telaga tuh. Berarti karena daunnya yang bidang, berarti dia senantiasa memberikan perlindungan dari sinar matahari maupun dari terpaan hujan. Nah, yang terakhirnya juga ada masih kegunaan itu. Artinya dia memberikan peluang karena daunnya yang lebar, memberikan peluang kepada makhluk-makhluk kecil untuk bersenandung, berkicau di atasnya. Termasuk kadang-kadang bisa peteng nih, apa adanya kata atau bisa buat jadi itu 227 itu. Ya sambil apa sambil ngongkek kita. Itulah. Nah, dalam artian tujuan ya, jadi napang apa dan nganggo tunjung dalam artian kita bertujuan agar nanti naraga nih apa dan muda-mudi itu adalah calon masyarakat manipuan pang bisa ya bertingkah laku cara tunjung fleksibel, hormat, ya setia kawan, termasuk kemudian suka berderma, termasuk nanti kita diharapkan senantiasa memberikan perlindungan pada apa adanya biar ada kecil. Nah, Ben Usanto, nah tetap itu memberikan wadah kreativitas kepada terus generasi berikutnya untuk mengembangkan utamanya dalam bidang seni atau olahraga. Itu tujuan itu antara cita dharma dan tunjung itulah tujuan. Nah, filosofinya. Pemudaannya lama tuh, kebersamaan itu bagus deh. Kemudian kompak sampai menjagoran pun kompak aja. Entak nejani namanya mungkin mau kelo sing ke jarang paling ke di lapang dengan bayan kan sing nawang mesti ingken nejani itu nu nyak lung ceropidan masan pom nyak besu kan tuh sila. Yang menjabat selaku pengurus Muda Mudi dari tahun 1988 sampai 2001. Pemuda yang dulu rasa memiliki itu lebih kental daripada sekarang. Nayen kegiatannya, kegiatan umum dalam bentuk kerja bakti tetap diselenggarakan, apakah menjelang ada upacara, menjelang ada rayaan ini, atau termasuk juga kalau terjadi ada pembangunan di desa Atau ada kegiatan yang lain yang bahkan termasuk masih, sebelum menyelenggarakan apa adanya ulang tahun muda-mudi itu berskala sendiri. Nah, dengan mengadakan pasar. Tahu kan mudah kegiatan. Tidak sebanyak yang sekarang gitu. Artinya karena ia malah kegiatan. Oh biasa bantu rusuno itu bisa nabu burung numok burung mula itu biasa. Nah, karena keadaan waktu itu. Namun tuan tidak terlalu banyak kegiatan. Pasar, bertanding persahabatan setiap minggu zaman itu. Zaman kuli. Futsal sih ada gitu. Futsal sih. Kegiatan yang kami lakukan di zaman itu pada waktu menggali dana, mengadakan pasar dan kegiatan jalan santai di waktu ulang tahun. Keadaan kami di pasar dulu
memang sangat mendukung karena masyarakat pada waktu itu masih kebanyakan bergaul dengan minuman keras. Nah, pengalaman tak terlupakan atau tahun yang sengkulih banget tahun Oktober 1982. Uganto kurang nampak hamil anak pertama. Hamil anak pertama. Nah, sore yang Uganto nak sore menurut jadwal kelahirannya sing Uganto tahunan kata. Jadi mungkin kami melenggarakan basar, yang basar itu diselenggarakan itu ada di Balai Banjar Cilik Nukuno, setahun yang direnovasi, itu belakangnya dah janda bawa sampingan. Itu. Oh, jak Pak kurang Pak Kanu jadan. Ibu nak nakal beleng. Oh, bang yang melalui warga pangan mesti gitu orang basar gitu. Ini yang terjadi. Begitu lantas petang itu Pak itu di basar plus ya tenang-tenang pokoknya tenang. Tenang dengan teman-teman dari situ langsung tersirap antar kesemangat itu. Tahu-tahu yang terakhir ada mentas putusan Pak lu di belakang itu. Deh kata dia ada dulu mungkin mulai malu kata ada apa? Cetek semua hari-hari abang ganto. Nak sing ada Radennya anak pertama tuh Pak sing nepun pi lekat gara-gara Pak sirap dia boleh bayarnya ngadakan besar. Nah itu yang kita lupakan itu belajar. Tuh sing ada pengesapan tuh itu. Orang lucu dan lucu. Orang gue senawang panak lekat kan. Kita dapat mandat dari camat waktu itu. Oleh itu mewakili marga untuk Tabanan. Dan ini dengan persiapan yang begitu singkat, dengan kerjasama dari semua sekotruno anggota, bahu lah persiapan itu kan liu deh. Persiapan tuh yang paling sederhana tuh ngeset panggung beli banjar tuh kan. Beli banjar nih. Yang ngias tuh kan liu perlu tenaga gitu loh. Dan pas hari H itu terlaksana sukses. Walaupun sing juara karena kalah gitu. Terus ini paling nih ngenah kebersamaan tuh waktu kita ngadang basar tuh kan kita tuh minjem bangku di SD2. Ya. Ngajang tuh deh. Ngajang tuh link di SD ke Banjar tuh. Itu kan ada ngajang. Enggak sing ada bedanya. Sing utrak aja. Dia seinget Pak Yan karena penten minum ngajang gitu loh. Oh itu. Ambil SD di Tegal. Di SD itu penegan kan meja kan di sini gitu deh. Itu kompaknya, semangat gitu. Pengalaman yang kami tidak pernah akan lupakan pada waktu mengadakan event dalam santainya itu, di mana antusias masyarakat begitu antusiasnya sehingga hampir Banyaruli ini kosong ikut jalan santai. Ya, event pertama Hijau Garuda bilang. dari Margo, Lebah, di Tembus di Mansawang. Penasaran untuk ini alih Pak oleh di Pak Ningal dan Kata Mutiara yang dibawakan oleh penyiar radio Australia, mengebek kalau tidak salah namanya, yang mengatakan it's wise to be important, but it's more important to be wise. Nah, ini maksudnya sungguh penting, sungguh bijaksana menjadi orang penting. Sungguh baik, sungguh bijaksana menjadi orang penting. Mau menjadi apa? Menjadi pejabat. Sungguh bijaksana. Tetapi jauh lebih penting menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana. Nah, jadi kengken ciri-ciri orang yang mau bijaksana, yang bijaksana. Atau yang tahu dirinya sendiri dan mengetahui diri orang lain. Kenal malu dengan diri sendiri dan kenal pada orang lain. Nah, kenal yang disebut kenal kira-kira pendidik.
pasti akan rada rasa. Orang mengatakan apa? Sense of belonging, rasa memiliki, sense of doing, rasa ikut melakukan sesuatu, kemudian sense of responsibility, bertanggung jawab. Nah contoh kecil lah, nah yang sebut tahu kendiri, umpamanya raga, jadi aku melakukan kegiatan di mana, di Balai Banjar. Nah, habis itu, karena ikut merasa memiliki, ikut kita memelihara, ikut kita bertanggung jawab. Itu tujuan. Yang sebut rasa itu kita miliki dan mengerti pada orang lain. Nah jadi raga akan mengerti. Manipuan ka raga kalau jadi calon warga masyarakat, sangsi mani raga ewoh pokewah ngali perjuru. Harus mengerti raga kadang keberadaan perjuru sampai batas mana kemampuan perjuru. Jangan perjuru itu jangan seperti dengan kita raga masa dua doyong kawan itu lu dua kita. Umpamanya tahu kebijaksanaan kemampuannya mungkin. Sehingga raga bisa menyadar, oh nama ada semonto yang masuk kebisaannya, kena raga makso yang ini. Sehingga tadinya kita tak terlalu banyak menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan memang sudah tidak bagus, tapi kalau ninggalin tak nyererot pemargin, nah perjuru ataukah nah pejabat tentang mana, ya yang raga memberikan saran itu rasanya ya bagus. Nah itulah nanti. Nah mungkin urusan orang Pak ada sense of responsibility. Raga muda-mudi kepada siapa kita harus bertanggung jawab. Pertama pasti pada diri sendiri. Pada raga kengken, raga apa? Begitu lantas pada orang tua. Nah berikutnya pada masyarakat raga bertanggung jawab tuh. Nah itu tas raga tas. Nah selanjutnya ya jelas betas raga kepada raga nih warga negara Indonesia. Nah kita tetap harus bertanggung jawab kepada negara. Nah sana itu kan anaknya, nah itu kan camkan nah nggak bisa sekedar pesan untuk anak dan nah gambaran. Itulah bersamaan di antara anggota ya, antar pemuda itu lebih ditingkatkan, prasarana itu ditambahkan apa yang ada. Pesan-pesan buat adik-adik kita Dharma, berbuat yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif untuk kedepannya lebih sukses dan maju lagi.
Selama saya berdinas kurang lebih 2013 sampai sekarang 2015 bulan, saya bergabung dengan Muda Mudi STT Cita Dharma Banjarole. Selama ini yang saya rasakan, jadi kerjasama antara pemerintahan desa dengan pengurus Muda Mudi Cita Dharma setempat itu Cita Dharma Ole, ya saya rasakan artinya bisa diajak untuk bekerja sama. Kemudian dari sisi koordinasi, pergaulan, komunikasi itu sudah berjalan. Kemudian ke depan mungkin dari usianya yang sekarang sudah memasuki kepala 3, ya mudah-mudahan saya selaku Babinsa, pengawal kebijakan pemerintah desa di sini, mudah-mudahan bisa diajak untuk lebih meningkatkan potensi-potensi wilayah yang ada di desa Margadahpuri, khususnya di Banjarole. Kemudian untuk pergaulan-pergaulan selama ini yang saya rasakan selaku Babinsa cukup mendapat respon dari pemuda-pemudi di sini. Mudah-mudahan kerjasama selama ini yang sudah kita bina kedepannya bisa lebih ditingkatkan kembali. Komunikasi pada dasarnya, karena dengan komunikasi kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Selama saya bertugas di sini dari tahun 2011, tepatnya bulan Mei, saya bergabung di sini selaku Babin Kamtibmas Desa Margadahpuri. Selama itu juga saya sudah bergaul dengan pemuda di sini untuk memberikan pembinaan masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saya rasakan selama ini cukup baik komunikasi maupun hubungan dengan pemuda-pemudi Banjarole. Di ulang tahun yang ke-36 ini saya rasakan komunikasi selama ini dengan pemuda-pemudi Banjarole cukup baik. Bila ada masalah, mungkin ada permasalahan di dalam baik itu masalah pribadi maupun pemuda, bisa dikomunikasikan dan mungkin bisa kita diselesaikan di tingkat bawah. Itu mungkin kesan saya. Kemudian pesan saya ke depan untuk muda-mudi Banjarole, ke depannya mari kita tingkatkan komunikasi yang selama terjalin selama ini sudah baik, kita tingkatkan kembali. Dan mohon kepada muda-mudi Banjarole menjauhi namanya kriminal. Karena apa? Kriminal itu siapa berbuat apa, tetap hukum itu ke jalan. Maka itu sekarang mungkin marak dengan masalah narkoba, kenakalan remaja, masalah kriminal kekerasan seksual terhadap anak. Mohon kepada muda-mudi Banjarole, baik pemudanya maupun pemudinya, mohon dijauhi masalah yang melanggar hukum. Karena apa? Karena setiap warga negara tidak ada yang kebal hukum. Bila itu terbukti akan tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk di sini saya perlu garis bawahi masalah sekarang dengan adanya kekerasan terhadap anak maupun kekerasan seksual seperti terhadap anak di bawah umur. Mohon kepada adik-adik pemuda-pemudi Banjarole mohon dihindari. Karena apa? Karena itu hukumannya berat, di atas ancamannya di atas 5 tahun maksimal 12 tahun. Mohon kepada pemuda-pemudi Banjarole, kedepannya mari kita bergandeng tangan, mari kita menjaga Dahpuri ini tetap aman dan menjaga Ole tetap aman. Yang niki selaku bersama adat dikirim mengatur ayah terus penjuru mengenai pendapat yang niki tentang Sekolah Cita Dharma
jelas niki perbandingan di tiang artinya Sekodruno mungkin dibandingkan dawa tiang dados Sekodruno dan anggap sekitar 25 tahun yang lalu. Nah ini mungkin di tiang jauh perbedaan kemajuan mapi niko karena mungkin niko pengaruh zaman tapi napi karena zaman global dan satu kebanggaan di tiang niki tentang Sekodruno niki di zaman global niki dan tergerus oleh kemajuan zaman ya. Artinya Sekodruno niki bisa mempertahankan jati diri, adat budaya selaku adat ketimun atau khususnya orang Bali kan. Artinya dan sampai tergerus jauh dengan pengaruh budaya luar. Di samping niko artinya ane lebih membanggakan bagi tiang niki. Nah sampai saat niki yang kena Sekodruno dan wenten yang diingat tiang sampai terjerumus karena hal-hal negatif termasuk narkoba atau sejenis nilai niko. Niko kemanten ada kesan dan pesan niki untuk muda-mudi niki. Artinya selama niki sewaktu niki umur masih muda kejarlah ilmu niko itu yang paling penting karena pesan dia niko ilmu tak pernah habis untuk dibagi. Semakin ilmu niko dibagi semakin bermanfaat untuk orang lain. Pendapat saya mengenai Cita Dharma untuk sekarang ini, saya rasa Cita Dharma ini sudah baik sekali. Artinya persatuan dan kesatuan Cita Dharma ini sudah saya anggap sudah baik sekali. Di bidang kesenian sudah ditonjolkan dan masalah kemasyarakatan terutama hubungannya ke masyarakat terutama kepada saya selaku kepala dusun serta adat sudah bagus sekali. Nah mudah-mudahan ke depan apa yang sudah bisa kita laksanakan, bisa kita tingkatkan untuk berikutnya. Mudah-mudahan ke depan ini apa yang kita sudah canangkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya harapkan ke depan pesan Titiang agar senantiasa tetap menjaga hubungan yang harmonis antara pemuda satu dengan yang lainnya, baik di masyarakat maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Oh, Cita Dharma itu sangat berwibawa, masyarakatnya sangat sosialita, sangat antusias untuk melakukan kegiatan 17 Agustus, kerukuan untuk sangat masyarakatnya sangat bagus. Pemuda Cita Dharma sangat baik dan saya dari pemuda luar pun sangat nyaman untuk bergaul di Ole, khususnya pemuda Cita Dharma sangat bagus dan saya suka supportnya, kemasukannya. Kapan saya punya masalah, saya bergaul di Ole, sangat nyaman. Mungkin sebenarnya saya harus lahir di Ole, tapi karena apa? Sangat baik. Suwe nang Bali. Ora iso ngomong Bali blas aku. Bisa bedek-bedek ae. 5 tahun iki ning Ole iki. 5 tahun jualan dek kene Mas. Oh, ndek Ole ta. Wapik Mas, wapik arek kene iki wapik kabeh. Tak ono namanya sing dipalak iku enggak ono Mas, enggak ono. Oh, nganggah biasa Mas, kalau nganggah banyak, kalau nganggah Mas. Tapi ingat bayar arek. Iku wapik Mas. Pokok arek kene iki mbois wis. Yang misalnya mudah-mudi santai aja mudah-mudi untuk engken caranya mudah-mudi itu Pak. Dan kedua masalah anak magai kegiatan tapi gogo langsung sampai anak mudah-mudi itu moren aja dua muda-mudi gitu. Padahal ada mes duduk langsung ngoyong ngisi api macam dan kedua dan ketiga istilahnya irago sebagai muda-mudi ya terus jangan mungkin caranya kekompakan tergotok terus dan pesu semua main pancing dulu dan keempat nyenengkan ruwet. Nah terus diangkat ruwet masih ada masalah kepolisian si tiang kalah sih malu mungkin dia pesan mentan tadi urin tiangnya tiakannya meniti mudah-mudi semua yang ajak bersangkutannya enggak yang mau tegas dan kelima lunas sejak mudah-mudi atau untuk yang tak paum bangunnya musuhan ide ini nanti dia mendap setuju apa artinya setuju
Panglah kok jawab setuju. Gitu. Pangsing udah ada setuju ngoyong dipuji gede tas dosen hasilnya. Ada 6 negara ke-6 ngelah lagu tuh jadi kegiatan lapangan poli jadi itu ngoyong engken cara lagu tuh menggeli dana dan bentuk jadi ada perpanitia lantian sarang. Tapi modalnya ania kalau pengurus ini kalau bentuk di menara sekretaris lantian sarang. Jelek nang muda-mudi setiang dari pecalang sing dari urin. Sing di urin. Modelnya yo tadi masalah minum kan temannya karena tak ada kata minum tak tadi minum tapi nah dong mengganggu teman-teman dong mengganggu masyarakat dan anggap deh waktu gitu untuk sampai itu ngerti ke jam 2 gitu dong entah bawa sampai lewat modelnya jam 11 tuh gigi sendiri gitu. Terus yang disebut salah, yang sebagai anak pecalang, yang tiang urin, mensen yang ngidang urin, yang disebut pecalang, kasrah, yang ajak berjuru. Mudah kan tiang. Itu jeleknya, yang tak lugu nih, mudah diajak. Yang modalnya diharganya mudah-mudi, dulu nih, tiang disebut pecalang dan. Tapi pun permasalahannya, tuan muda-mudi sebagai ceroyan di tiang alih. Patutnya kenanya, itu lugu nih, mana ya tuan muda-mudi tiang itu, nut yang harganya gitu. Pemuda Oleh udah bagus, tapi kurang satu, berani mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut salah, kesalahan adalah guru yang terbaik. Pendapat saya untuk saat ini berjalan cukup baik dan cukup kompak. Tapi dengan untuk ke depan, saya harap lebih bersatu, lebih kompak, terutama cowok sama ceweknya biar banyak yang datang kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk saya yang pendapat saya sekarang. Pemuda Cita Dharma itu menurut saya kadang nyebelin, kadang nyenengin, tapi dibalik itu semua saya sangat bangga menjadi bagian dari kalian. Semoga kedepannya para tunas-tunas muda Cita Dharma bisa lebih mengharumkan nama dari Cita Dharma tersebut dan lebih berprestasi. Cita Dharma itu wadah pemersatu pemuda-pemudi banyak oleh di mana setiap pemuda memiliki kegiatan dan memiliki kegiatan masing-masing, tapi disatukan dalam wadah Cita Dharma. Itu sih menurut saya. Menurut saya pemuda Sekodrino Cita Dharma itu sudah cukup kompak, tapi cuma cukup itu perlu ditingkatkan lagi. Saya sudah menjabat 2 tahun sebagai ketua pemuda. Sudah merasa bekerja keras untuk membangun Sekodrino itu biar kompak dan bisa menjadi yang terbaik di sekecamatan Margor. Untuk itu, kedepannya yang berharap agar pengurus di periode selanjutnya menjunjung tinggi lagi, ya seperti di bidang olahraga, kesenian, kesenian olahraga itu dah kedepannya agar bisa meningkat dan mempunyai prestasi yang lebih tinggi. Cita Dharma Banyarole yang bangga sekali selaku lahir, hidup dan mati di Oleh melihat kinerja anak-anak muda sekarang sudah jauh dari mabuk-mabukan dan memiliki banyak sekali konsep kegiatan yang positif seperti bermain voli. Ada apa sih yang tidak bisa diwujudkan oleh anak-anak muda di Banyarole ini? Semua bisa hidup saling bahu-membahu, saling penuh pengertian dan tanamkan rasa persatuan. Seperti lapangan voli sudah disediakan, bulu tangkis yang hobi bulu tangkis yang main bulu tangkis, yang hobi futsal dia main futsal, yang hobi bela diri sudah kita sediakan wadahnya, itu di Merpati Putih. Apapun kesenian juga, dari
teko ibu-ibu yang menabung ada, kita sudah punya dari generasi mudanya, dari bahkan sampai anak-anak sekalipun sudah sangat mengikuti apa yang diprogramkan oleh muda-mudi Cita Dharma. Dan tolong itu dipupuk, diberi semangat supaya semakin menambah prestasi dan apa yang menjadi ciri Bumi Kali Sengaro di Ole ini supaya disingkirkan, supaya anak-anak maju ke depan, punya pandangan ke depan, hilangkan hura-hura, hilangkan mabuk-mabukan, hilangkan berkelahi antar pelajar dan antar kelompok. Itu yang bisa yang tanggapi dengan mudah-mudi. Kreatifnya memulai bongai kegiatan. Fasilitas Dole kan termasuk paling lengkap yang Kecamatan Margo, misalnya ada lago dan bisa ngai kegiatan muda-mudi tiap pergantian pengurus itu ke kreatif untuk dan dilanjutkan untuk muda-mudi seterusnya supaya bisa ya berkreatif dan membantu masyarakat tentang kene muda-mudi untuk selanjutnya kene yo ajak timpal-timpal nah khususnya Daupuri pengidang lah bersatu maksud sampai kene gitu mesti ragodo masalah jelek nih muda-mudi nah dikurangi untuk minum-minum gitu untuk ngobrol-ngobrol sampai malam sampai mengganggu di jalan sampai lebih dari jam 12 kan kok mengganggu gitu. Ada pengsing sampai terjadi trek-trekan gitu. Muda-mudi ya pengsing nah menjagur ada di ide bawa kadung liwat pang baru liwat nah jadi kan rago mulai ane baru jadi mungkin caranya gitu untuk anak-anak selanjutnya muda-mudi selanjutnya pengsing nempo ane rago ane jelek-jelek ane penglubung-lubung ane tempo gitu model. Susing merasa dalam berjalan jalanan kehidupan jadi subur pada makuranan ngubu di tongok maalenan ingat tugas janit iraga sai mapalian guli melalui nunjuk layangan liune berubah sudah di kenangan ada nesing berubah rasa iraga menyama jole malah anu menyama suka duka tetap menyama mogi singkel berubah rasa iraga menyama asa asli asuh menyama nganti mati tetap menyama dia seni ragama johan rasa menyama membersihkan menyama saling merindukan menyama saling memaafkan ingat tugas bidang medaran barengan dipan abasin masari itu barengan liunel berubah sudah di kenangan ada nesing berubah rasa iraga menyama jadi malah anu menyama suka duka tetap menyama mau singkel berubah
nganti kiamat nu menyamar. Itu sing ada bakas menyamar. Kreatif, sesuatu, ganteng, manis, arogan, kencang, rileks, zit, sukses, merdeka, semangat, ASD, awas kita gila, kalem, meriah, jos, asik, blazer, dahsyat, sukses, rusuh, brutal, I love you. Mantan. Itu aja kak. Playboy. Hey. PHP. Gokil. Hebat. Sukija. Selalu mantap. Aku yes. Hasil Luli. Rasa mengudara. Patriot. Setia. Berbuat yang positif. Sukses untuk Cita Dharma. Mbah berprestasi. Cacing kan? Lu. Jaya. Tengah. Pemudi Bahenon. So sweet. Bergetar. Netral. Ngangenin. Seksis. Loki. Gak bisa. Full color. Sedap. Mafia. Hidup. Alhamdulillah. Wapi tenang lah. Melanjutkan visi dan misi untuk selanjutnya pembangunan mungkin membantu untuk bos liur Pak Min. Boleh nak? Kalau boleh deh. Saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna.